Saya nggak mau keluar kalau di rumah ini, katanya. Rumah ini sudah terlalu banyak serangan, sudah di mana-mana tembus, katanya. Di rumah saya, dia bilang kan. Di belakang itu lihat banyak sekali itu makhluk-makhluk yang menunggu, pocong, kuntilanak. Awas, katanya gitu kan. Dia pokoknya mungkin menakuti atau gimana gitu kan, katanya. Pokoknya rumah ini sudah dikepung. Dari belakang, ke depan, samping, kanan, kiri sudah ada yang mau nyerang, katanya. Pokoknya anak ini harus ditolong malam ini. Kalau nggak ditolong dia mati. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Kali ini OMG kedatangan narasumber yang akan berbagi kisah. Narasumber kita ini pernah mengalami korban santet, yang ternyata tanpa sepengetahuan narasumber kita ini, beliau ini ternyata ada khodam pendamping. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke narasumber. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Ardi. Mas Ardi dari Desa Kromongan. Nah, dari Desa Kromongan. Jadi ini Mas, kita kan kemarin dengar katanya Mas ini punya cerita yang seperti yang di depan tadi. Ya. Tolong ceritakan dengan sedetail mungkin supaya teman-teman yang di rumah ini bisa merasakan sensasi ngerinya kita Mas. Monggo Mas. Terima kasih kayaknya. Alhamdulillah ya, saya diberi kesehatan sampai detik ini. Bisa bercerita di OMG, channel OMG ini. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Ya, kejadian yang saya alami ini tepatnya 3 tahun silam. 3 tahun silam, sekitar 2021 ya. 2021. Waktu itu ya hari-hari biasa saja, kerja. Saya kerja sebagai seorang karyawan di cetakan. Nah itu awal mula yang saya rasakan itu entah kenapa mudah emosi. Jadi sama temen itu mudah bentrokan, ya, mudah salah paham. Ada yang nggak setuju dikit, emosi gitu. Makin lama kan ternyata berdampak sama kesehatan saya. Tapi awalnya nggak punya firasat kalau Mas ini terkena santet ini. Awalnya saya nggak percaya. Makin lama keadaan kesehatan saya memburuk selama 6 bulan. Itu sekitar pertengahan 2021. Itu awal mula terjadinya. Dan pertamanya tidak pernah menyangka bakal terkena serangan goib atau santet segala macamnya itu. Bahkan sebelumnya saya juga tidak percaya malahan. Awal mula saya mulai curiga karena berobat ke sana ke sini nggak ada perubahan. Maksudnya berobat ke medis ini Mas? Ke medis. Saya berobat pertama sebulan sekali. Kemudian semakin intensitasnya semakin bertambah terus. Padahal saya kira kenapa, saya padahal ya tidur cukup, segala macam cukup. Kemudian ya karena perlahan gitu terus, barulah kepikiran apa saya ini terkena serangan goib. Nah, itu dia. Dari situ saya mulai sakit-sakitan. Dan tidak pernah gimana ya, berobat habis uang banyak, tetap aja masih balik lagi sakitnya. Dan selain itu juga secara pikiran saya mulai tertekan, tidur juga susah. Nah, ketika saya menyadari adanya serangan goib itu, saya terus-terusan bermimpi hal-hal yang menyeramkan Mas. Bisa digambarkan dalam mimpi ini? Ya, awal mula saya kira mimpi buruk biasa. Cuman kan kenapa mimpinya selalu sama? Dan selalu ada sosok wanita yang saya sendiri nggak bisa lihat mukanya, tapi yang saya tahu dia hitam, rambutnya panjang, dan selalu membawa saya ke tempat-tempat yang menyeramkan. Itu setiap kali mimpi?
setiap kali mimpi itu sekarang saya sampai ingat itu, saya heran. Kalau mimpi biasa kan mungkin 1 kali 2 kali selesai gitu kan. Cuman mimpi lagi dan sering kali terjadi di malam Jumat. Nah itu dia. Salah satu mimpinya ya dibawa ke hutan, ke rumah-rumah tua. Kadang terbangun tengah malam kan karena hal tersebut. Dan itu akhirnya semakin mengganggu gitu kan. Saya berobat ke medis, nggak ada hasilnya. Saya coba ke alternatif lah. Saya cari-cari info, cari-cari kemana nih saya mau berobat gitu kan. Bahkan saya wanti-wanti sebelumnya, saya nggak mau nih berobat ke dukun atau paranormal kan. Karena kita sebagai seorang muslim yang coba tetap pada syariat, kita coba ruqyah. Nah, di saat ruqyah itu saya kan berpikir nggak mau terjadi apa-apa ya. Saya datang ke tempat ruqyah itu sekitar jaraknya ya lumayan jauh. Awalnya saya datang sendiri, nggak ada keluarga pun nggak tahu itu. Kemudian di ruqyah akhirnya terjadi reaksi di situ. Kalau menurut peruqyah, saya, kesurupan saya itu jenisnya parsial. Parsial itu tandanya pikiran kita masih sadar, tapi sebagian tubuh kita itu bergerak sendiri ya, gitu dia. Jadi diruqyah lah. Kemudian di sebagian tubuh saya di sebelah sini itu bergerak sendiri seperti menari, seperti itu sebenarnya membuat saya takut sebenarnya. Kemudian setelah selesai dijelaskan oleh ruqyah tadi bahwa kamu ini memiliki jin keturunan. Berarti ada nasab atau ilmu dari orang tua yang memang ya emas. Nah kebetulan pas waktu saya di ruqyah itu si buyut saya ini sudah mulai sakit-sakitan. Kemudian baru saya berpikir apakah ini sebuah peralihan atau bagaimana, kita kan kurang tahu juga. Oh, berarti buyutnya Mas ini bisa dikatakan orang yang dituakan. Ya, orang yang dituakan, dia kan umurnya kalau tidak salah wafat di 100 tahunan lebih. Nah kebetulan kata orang tua saya bahwa neton saya dengan mbah saya itu sama. Itu juga yang semakin membuat berkesinambungan lah cerita itunya tadi kan. Singkat cerita, akhirnya buyut saya ini meninggal dunia. Kemudian saya sempat mengurus jenazahnya. Cuman di situ terjadi lagi hal yang di luar nalar saya lah. Sebagai seorang yang kurang percaya dengan hal-hal mistis gitu kan, saya kan mau ikut memandikan jenazah beliau. Dan begitu saya angkat, yang tangan saya waktu di ruqyah itu terjadi lagi seperti hal tersebut. Gerak dengan sendiri begitu mengangkat jenazah dari almarhum buyut saya. Dan dari situ, tapi saya masih bisa mengendalikan kesadaran saya. Setelah beberapa lama akhirnya bisa ditenangkan dengan bantuan om saya kan. Tapi Mas ini belum sempat kerasukan dengan istilahnya nggak sadar sama sekali, belum pernah waktu itu? Belum pernah. Sebelum itu saya bahkan nggak pernah sama sekali kerasukan atau apapun, nggak pernah. Bahkan dulu juga waktu di sekolah ada kursus kesurupan massal juga, saya juga heran kok saya tidak kesurupan. Padahal kalau kita lihat dari cerita Mas ini, Mas adalah nasab atau pendamping. Mungkin karena sudah ada ya. Mungkin saja ada ya. Dan saya baru menyadarinya juga umur dewasa ini. Nah setelah itu kan, saya kira setelah menguburkan terus memandikan, saya kira kan dengan cara begini khodam yang dia mungkin keturunan itu bisa ikut ke kuburnya beliau atau bagaimana gitu. Dan jadi sampai proses penguburan itu malam hari kan, udah selesai saya pulang, saya kira sudah selesai di sini kan. Ternyata makin tambah lagi itu gangguannya, kesehatan saya semakin memburuk kan segala macam itu ya, sampai ya akhirnya hanya berserah sama pada Allah saja. Dan ya itulah tadi, kita hanya berdoa saja sampai terjadilah hal-hal yang di luar nalar di rumah itu kan. Saya kira apakah ini salah satu termasuk dari bagian
proses kodam ini ikut ke saya atau bagaimana. Karena setiap sore maghrib itu orang tua saya tuh mencium kayak bau bangkai Di dalam rumah ini. di dalam rumah. Padahal dicari setiap sore itu nggak ada bangkai. Suasana rumah itu suram seperti itu. Itu kayak orang mau ke situ pun udah sungkan gitu. Kemudian ya itu tiap malam ada suara dari atas, suara-suara ya seperti dilempar pasir atau suara-suara ledakan gitu kan. Berarti sempat pernah terjadi ledakan nih. Pernah. Sebelumnya pernah ya, seperti keluar dari atap itu mas. Kadang ayah saya yang dengar, kadang ibu saya ataupun kadang saya sendiri. Nah kesalahan dari kami itu kan karena tidak pernah tahu dengan hal seperti itu. Jadi tidak pernah menyangka-nyangka yang hal-hal yang buruk. Sampai satu ketika gangguan-gangguan itu semakin terus intens. Dan di malam hari itu kepingnya saya ini tiba-tiba keluar darah sendiri. Tanpa sebab ini. Tanpa sebab, beliau tidak pernah merasakan sakit atau apapun. Tiba-tiba keluar darah sendiri dan banyak mengalir. Ya ampun. Nah, mulailah kami kan berikhtiar lah. Berarti ini kan mulai menyadari bahwa ada gangguan. Ternyata bukan dari kodam itu saja. Singkat cerita, ternyata bapak saya ini habis dapat proyek pembangunan rumah. Mungkin ya kita nggak tahu ya, namanya manusia, entah kurang senang ataupun iri ataupun bagaimana ya, karena bapak saya kan seorang tukang bangunan. Biasalah tukang bangunan, kadang kerja harian, kadang kerja borongan. Dan alhamdulillah pada waktu itu dapat proyek bangun rumah yang lumayan. Dan dari itu mungkin ada rekan-rekan yang kurang tenaga, yang kurang senang. Nah mungkin yang target utamanya itu adalah bapak saya. Tadi kenapa bapak saya keluar darah, dan dia yang mungkin dia tuh orangnya nggak pernah cerita mas. Jadi ada apa-apa tuh dia simpan sendiri karena nggak mau membuat orang lain khawatir. Nah ternyata baru disadari seperti itu. Nah alhamdulillahnya bapak saya ini orang yang cukup rajin dalam beribadah, dapat perlindungan dari yang kuasa kan. Cuman ya kita ini kan anak-anaknya ini kan belum setaat beliau. Kadang ya sholat masih bolong-bolong. Nah itu mungkin dari situ saya dan adik saya kan, saya kira adik saya yang kena. Ternyata malah saya sendiri. Akhirnya kan dari dua peristiwa itu mas ya, dari jin yang keturunan dan juga ada serangan gaib ataupun santet yang datang ke keluarga kami. Nah dua hal itu jadi hal yang membingungkan buat saya. Kemudian setelah itu kan saya menyadari ini sebenarnya jin keturunan atau santet. Ilmu tentang ini kan. Ya, karena waktu datang ke praktisi ruqyah itu kan dikatakan masnya punya khatam keturunan. Dan dia katakan susah untuk menghilangkan. Jadi ya saya cobalah untuk menjaga diri saja. Ternyata nggak lama dari kejadian itu kan keluarga saya dapat serangan gaib. Akhirnya saya konsultasi lah dengan om saya. Om saya ini kan ya orang yang ngerti lah sebenarnya itu kan. Beliau juga lulusan pondok pesantren Teguiran. Jadi lama di situ saya kira cukup paham lah. Jadi saya cerita ke beliau, saya ini sering mimpi, sering lihat kesakitan sekarang. Diberikanlah sama dia air yang dibacakan mungkin Al-Fatihah dan segala macam ada ya. Saya minum, beberapa hari kemudian dia tanya, gimana keadaannya sekarang? Saya jawab, ya lumayan lah, ada perubahan yang baik. Cuman ya ternyata tuh nggak lama balik lagi. Ya yang saya rasain itu sebenarnya simple. Yang pertama pikiran tuh jadi semakin stres. Ya emosi ini. Ya mudah emosi, jadi sama keluarga sama teman itu tuh jadi renggang.
Dan waktu kerja juga kita kan sering komunikasi sama orang kan. Kalau kita punya emosi kan orang jadi malas kerja sama kita kan. Nah terus yang ketiga tuh ya untuk ketika saya makan itu saya nggak sanggup menelannya. Saya makan sampai sini keluar lagi. Jadi cuma sebatas ini. Maka dari itu berat badan saya terus menurun akhirnya gara-gara hal itu. Nah karena saya mau berubah lagi ke perukiah pertama tadi, terkendala nih jarak. Jauh. Jaraknya kan beda kota. Jadi dengan om saya yang memberikan air tadi, dia coba rekomendasikan ke salah satu perukiah yang dia percaya lebih handal dari dia. Kebetulan kenalan dia juga kan. Jadi saya dibawa ke situ hari Minggu waktu saya libur kerja. Didampingi beliau dan juga ibu saya. Pas di rukiah di situ pun akhirnya reaksi yang lebih kuat timbul. Ada saya benar-benar tidak sadarkan diri lah di situ. Akhirnya makhluk yang hinggap di tubuh saya ini akhirnya benar-benar bereaksi. Berarti Mas kesurupan. Benar-benar kesurupan. Jadi di situ kan saya kurang ingat juga. Cuman waktu itu direkam. Sempat direkam sama keluarga. Tunjukkan kepada saya kalau sudah sadar. Saya kesurupan cukup lama nih. Perukiahnya juga kewalahan. Dan di situ jin yang merasuk ke tubuh saya tuh nggak mau mengaku. Dia nggak mau mengaku kalau dia tuh kiriman. Dia cuma ditanya, kamu dari mana? Saya dari sana. Nah, jadi kami mikirnya apakah kalau orang Jawa bilang ketempelan. Nah, gitu kan. Begitu selesai di rukiah, nggak mikir tuh, bakal ada kejadian selanjutnya. Jadi mikirnya sudah di rukiah sudah sembuh gitu kan. Waktu di rukiah itu memang perukiahnya udah kemarin ini udah selesai atau masih harus balik lagi? Ya namanya perukiah ya kayak dia nggak mungkin bisa memastikan selesai gitu kan. Cuman ya dia lakukan terbaik untuk kita dan ya dia pikir semoga nggak ada gangguan lain, dan disuruh tingkatkan ibadah, semoga aja sembuh. Dan saya coba kerja seperti biasa, ternyata nggak hilang, masih ada gangguan-gangguan yang mungkin kalau saya waktu itu kejadiannya ya saya tuh lagi sudah selesai sholat. Itu tangan saya pun bereaksi sendiri ketika saya mencoba untuk berzikir kan. Gimana ini, saya nggak ada yang nolong saya. Jadi bereaksi cukup lama. Terus saya bacakan yang mungkin ayat-ayat pendek yang saya tahu kan. Akhirnya saya nggak gitu terus kejadiannya kalau sudah selesai sholat. Nah itu kan kok ternyata makin parah, kenapa gitu kan. Nah itu cukup mengganggu pikiran saya. Dan ternyata baru saya sadari kalau ini santet itu kan ada mimpi-mimpi yang tentang gitu. Dan rupanya terjadi mungkin sebuah pertarungan atau apa lah ya. Saya susah mengistilahkannya di dalam tubuh itu kan. Jadi yang di dalam tubuh saya ini yang mungkin kodam, ya mungkin atas izin Allah lah, dia menolak keberadaan yang serahan santet tadi. Nah rupanya di situ tuh ternyata yang merasuki saya itu bergantian Mas. Yang satu ini kodam, yang satu merasuki lagi ya santet. Jadi perukiah ini bingung, rasukannya tuh gantian. Dan saya tuh terasukannya kayak mau nyembuhin diri, kadang kayak mau nyakitin sendiri. Nah itu ya berlangsung lama, tentunya mengganggu keseharian saya. Akhirnya saya kesehatan saya tuh semakin buruk lah ya. Yang saya rasakan itu serangan utama tuh di lambung. Di lambung tuh tiap malam terasa nyeri sekali, tidur susah. Itu setelah di rukiah masih tetap waktu makan keluar lagi nih masih? Sesudah di rukiah itu
iya semingguan lah mungkin. Sudah seminggu enak gitu lagi. Singkat cerita tibalah di mungkin suatu puncak dari kejadian ini kan Mas ya, di malam Jumat. Nah saya kan kerja di kota sebelah nih kan, jaraknya 1 jam perjalanan. Biasa saya nginap di situ seminggu sekali pulang. Nah entah kenapa pada malam pada hari Kamis itu saya pengen banget nih pulang ke rumah. Di perjalanan pun udah ada rasa-rasa nggak enak dulu. Kayaknya bakal ada sesuatu nih di malam gitu kan. Nah sampailah di rumah, saya mandi, kemudian saya melaksanakan sholat isya. Sudah sholat isya itu ternyata kejadian lagi, saya mulai kesurupan lagi. Nah kesurupan ini yang paling lama kejadiannya, karena dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Gimana ya, buat capek sekali badan itu kan. Nah di kesurupan itu saya diceritakan sama orang-orang yang saya. Jadi awal mulanya kesurupan itu ngakunya macam-macam. Ngakunya macam-macam. Yang pertama sebagai buyut saya keluar, ganti lagi lain kakek saya, ganti lagi lain anak kecil. Itu terus sampai akhirnya satu jin yang merasuki saya ini meminta untuk mengumpulkan semua keluarga saya. Jadi semua anggota keluarga saya, dari paman, bibi, terus kemudian Pak D juga disuruh datang. Pokoknya malam ini harus kumpul semua di rumah ini. Disuruh kumpul semua dari anak cucunya pokoknya. Karena ngakunya nih sebagai buyutnya tadi, kakek buyutnya tadi. Ceramahilah satu nih, kasih wejangan. Kamu ini begini, ada yang dimarahin, ada yang dikasih nasihat. Nah dari situ mungkin keluarga kami mengiranya ini memang pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak cucunya. Karena waktu itu ada keributan di pihak keluarga, itu ada keributan, ada perselisihan soal warisan ini. Ya, dia. Jadi pihak-pihak yang berselisih itu dimarahi lah, disuruh berpikir ini itu katanya. Nah saya kira mungkin keluarga mikirnya sudah bisa keluar, dan apa yang pesan disampaikan itu sudah. Nah begitu yang itu sudah selesai, hadir lagi inilah jin yang mencoba menyakiti keluarga saya. Saya nggak mau keluar kalau di rumah ini, katanya. Rumah ini sudah terlalu banyak serangan, sudah di mana-mana tembus. Katanya di rumah saya, dia bilang kan. Di belakang itu lihat banyak sekali itu makhluk-makhluk yang menunggu, pocong, kuntilanak. Awas katanya gitu kan. Dia pokoknya mungkin menakuti atau gimana gitu kan, katanya. Pokoknya rumah ini sudah dikepung. Dari belakang, ke depan, samping, kanan, kiri sudah ada yang mau nyerang katanya. Proses yang lama ternyata di situ. Orang yang mengirim serangan ini mengawasi, ternyata dari jauh. Katanya ya begitulah, begitu mau keluar ada lagi yang dikirim. Terus ada satu lagi yang membuat keluarga itu sangat kepikiran. Pokoknya anak ini harus ditolong malam ini. Kalau nggak ditolong dia mati. Kata jinnya tadi. Ya pokoknya minta ini, minta itu. Jadi jinnya ini seperti minta syarat lah. Telepon ini, telepon itu. Dia juga sampai ngefitnah tuh. Ini nih kiriman si itu. Si itunya ditelepon langsung kan, mau dikonfirmasi. Ya mana orang mau ngaku kayak gitu kan. Jadi semakin diadu domba, semakin kacau malam itu kan. Udah terus pokoknya tolong anak ini segera, kalau nggak ditolong mati malam ini kan, seperti itu. Akhirnya ya om saya itu capek, karena waktu itu kejadiannya sampai jam 12 malam. Jadi jam 12 malam itu kan
sudah geger tuh mas, keluarga mas. Di luar juga banyak orang-orang yang tetangga kan juga ada apa gitu kan. Akhirnya minjam mobil tetangga lah, kita ke tempat peruqyah itu. Pas di gua ruqyah itu saya sudah mulai sadar itu sebenarnya. Sudah mulai sadar, tapi masih ada sedikit-sedikit reaksi gitu kan. Di ruqyah lagi lah di situ. Dan di situ pun akhirnya jinnya pun yang menyarankan saya tadi, yang suruh minta ini, minta itu, ternyata dia itulah yang mau menyakiti. Dikatakan sama peruqyah itu, kamu kiriman siapa? Saya kalau bilang saya bisa mati gitu. Itu ya sudah gitu. Kata peruqyah itu kita pakai cara kasar kalau begini kamu kan. Nah, di situ akhirnya yang menjadi pusat penyakit di perut saya ini itu keluar cairan yang panas sekali ini di tenggorokan ini, warnanya hitam mas. Itu darah atau gimana gitu kan, panik kan. Rupanya ya seperti apa ya, cairannya tuh mirip warna kopi, nanti lebih kental lagi, panas dan hitam. Itu keluarnya mungkin ada kalau seperempat ember kecil itu dan itulah yang mungkin membuat saya tadi kenapa makan gak mau makan. Jinnya itu udah nyerah lah ini mengatakan, disuruh nyari, kamu ditaruhnya di mana biar bisa dikeluarin gitu kan. Karena kan ternyata mungkin dipikir peruqyahnya entah ada paku atau ternyata cuma bentuk cairan yang sangat. Kalau saya baru pertama kali merasakan itu, dari perut tuh keluar sangat panas sekali, hampir mirip air mendidih itu kan. Iya. Karena sudah selesai itu pun saya susah untuk makan lagi. Jadi dari perut keluar terus sampai akhirnya selesai proses itu jam 3. Masih nggak diketahui itu siapa yang mengirim. Karena ya itu tadi dia nggak mau mengaku. Sesudah itu jin itu mungkin keluar apa yang ditanamkan itu ke saya. Akhirnya saya dibawa pulang itu sampai lemes lah. Ya dari jam 8 sampai jam 3 itu benar-benar yang proses yang sangat panjang. Kalau orang nggak kuat mungkin ya maaf saya mungkin bisa dikatakan bisa meninggal kalau nggak kuat itu. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan. Saya pun juga sudah pas lah gitu kan, karena mau disadarkan pun sulit kata orang itu kan. Jadi saya akhirnya pagi itu ada reaksi lagi. Masih ada reaksi. Nah, reaksi ini beda mas. Reaksinya ternyata ini dari yang kodam leluhur tadi. Karena kan kalau kita ketahui santet itu kan ada yang ditanam di rumah ataupun di tubuh orang yang disembelih. Nah, saya ini seperti mendapat bisikan atau gerakan dan jin yang ada, jin kodam itu tadi coba mau menunjukkan lokasi yang dipendamkan santet itu kan. Nah, jadi tapi saya ini nggak ngeh tuh. Kenapa ya saya disuruh kesini ya kan? Intinya pokoknya mas ini diarahkan ke satu tempat lah. Diarahkan ke satu tempat di belakang rumah. Kebetulan waktu itu saya disuruh mengambil parang. Nah, dia tuh membuat seperti tanda gitu. Nah, tapi saya nggak ngeh. Saya cuma keliling aja, udah balik lagi karena ya masih capek benar kan. Hari demi hari, 3 hari itu saya mulai merasa baikan kan, cuman karena sakitnya di tenggorokan itu masih terasa sampai di ulat itu makan masih susah. Nah, akhirnya karena jin tadi masih menunjukkan tempat pemendamnya, di pendamnya buhul lah kalau katakannya. Itu kan belum diambil. Nah, kata orang kalau itu belum diambil ya belum bisa sembuh total. Pas di ruqyah itu pun ada yang mengatakan bahwa disuruh mencabut yang ada di belakang rumah. Nah, itu disampaikan seperti itu. Dan karena paginya juga kejadian seperti itu juga, saya coba sampaikan kepada om saya untuk coba cari solusinya. Kalau memang ada, kita gali sama-sama. Akhirnya sekitar jarak 2 harian, pas waktu saya sudah masuk kerja dulu di Senin mas, diteleponlah saya. Dia sama adik saya di belakang rumah itu menggali yang
ditandai tadi itu ada kain kapan, kain kapan di situ di dalamnya ada semacam batu kemenyan atau apa gitu, ditanam di dalam situ. Dan kesaksian adik saya pun katanya itu timbulnya pun bukan kayak kita gali ketemu barang itu enggak. Begitu kita gali dia timbul sendiri ini. Keluar sendiri. Ya, akhirnya mau disimpan ya nggak mungkin. Ya. Sudahlah kita bakar saja. Dibakar dan pasti bakar juga bau kemenyan, bukan batu kecil gitu kan. Nah dari situ kan mulai lega pikiran kan, apa yang kita khawatirkan selama ini akhirnya satu persatu ketemu. Nah dan saya pahami kan segala hal yang terjadi dari proses tadi, pikir bahwa ini semua karena kodam tadi kan, nggak mungkin. Karena keselamatan yang sudah kita dapatkan ini tentunya dari Allah SWT. Dan mungkin ya kodam itu adalah perantara saja. Sebagai perantara, benar. Nah, pas itu akhirnya pikiran saya mulai tenang. Dan alhamdulillah apa yang saya rasakan pun berangsur-angsur membaik. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini cerita yang cukup panjang dan cukup menarik ini. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.